Menghadapi kematian. Santo Agustinus pernah berkata, segala sesuatu dalam hidup, baik yang baik maupun yang buruk, tidak pasti, kecuali kematian. Hanya kematian saja yang pasti. Tentu orang kudus ini hanya mau menunjukkan sebuah kebenaran yang sudah diketahui manusia sejak awal mula. Pemazmur berkata, siapakah yang selamanya hidup dan tidak pernah mati? Mazmur 89 ayat 48. Ketika seorang anak dilahirkan ke muka bumi ini, tidak seorang pun tahu apakah nanti bayi itu akan sehat atau sakit, menjadi kaya atau miskin, terkenal atau tidak, pendosa atau orang kudus. Apa yang pasti tentang bayi itu adalah bahwa suatu hari ia akan mati. Ketika kematian itu tiba, tidak ada satupun kuasa di atas bumi ini yang mampu menolaknya. Santo Agustinus menulis, api, banjir, serangan militer, bahkan kuasa para raja dapat ditentang dan dilawan. Tetapi kematian tidak dapat ditolak. Seorang raja Prancis berkata pada saat ajalnya, dengan seluruh kekuasaanku pun, aku tidak akan mampu menunda kematian, walau hanya sejam saja. Kita baca dalam kitab suci, hari-hari seseorang manusia terukur. Engkau telah menetapkan jumlah bulan-bulannya, memasang padanya batas-batas yang tidak dapat dilanggarnya. Kitab Ayub bab 14 ayat 5-6. Santo Siprianus mengatakan bahwa kita lahir dengan sebuah rantai meliliti leher, dan setiap langkah yang kita jalani menghantar kita semakin dekat kepada kematian. Mengetahui bahwa kita pasti akan mati, dan bahwa sesudah kematian hanya ada surga atau neraka, dan mengetahui bahwa pada kematian kita tergantung kebahagiaan kekal atau kesengsaraan kekal, sementara tetap menolak semua sarana untuk dapat mati bahagia dan kudus, tentu saja suatu kebodohan besar. Kita sangat kasihan terhadap orang-orang malang yang meninggal secara mendadak dan tanpa persiapan. Kita juga bisa mati tiba-tiba dan tanpa persiapan. Ada banyak sekali hal yang memperingatkan kita tentang kepastian kematian. Gambar atau foto-foto sahabat dan kenalan kita yang meninggal, barang-barang peninggalan mereka, perlengkapan-perlengkapan rumah mereka, dan bahkan pakaian yang pernah mereka pakai, semuanya menunjuk kepada realitas kematian. Kita baca dalam kitab suci, ingatlah akan hukumanku yang akan menjadi hukumanmu juga. Kemarin aku, hari ini kamu.
Sirak bab 38 ayat 22. Kita harus selalu mengingat kematian. Betapa tepat keputusan-keputusan dan betapa berhati-hati tindakan-tindakan dari orang-orang yang mengambil keputusan dan bertindak sambil mengingat kenyataan kematian. Seorang kudus pernah ditanya menjelang ajalnya, bagaimana ia bisa selalu gembira? Ia menjawab, "Aku selalu menempatkan kematian di depan mataku. Sekarang ia datang, dan aku tidak melihat sesuatu yang baru padanya." Seorang petualang sungguh bodoh jika ia hanya berpikir tentang memperoleh kekayaan dan penghargaan di negara-negara yang dilewatinya, sementara ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak dapat membawa hal-hal itu ke negerinya. Dan bukankah kita sama bodohnya bila kita mencari kebahagiaan di sebuah dunia di mana kita hanya tinggal untuk sementara waktu? Teristimewa bila pada saat yang sama kita mengarahkan kehidupan kita kepada ketidakbahagiaan kekal. Lagi pula, kita tidak terikat pada barang-barang yang kita pinjam dari orang lain, karena kita sadar bahwa cepat atau lambat mereka harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sebenarnya. Semua hal yang baik di atas bumi ini sebenarnya hanya dipinjamkan kepada kita. Lalu, mengapa kita menyerahkan hati kita kepada hal-hal yang akan membuat kita segera berlalu? Kematian akan merampok segala sesuatu dari diri kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allahku, sampai saat ini aku tidak terlalu banyak berpikir tentang kematian. Aku belum pernah memandang wajahnya. Mungkin karena itulah aku sering melawan Engkau dan kurang mencintai Engkau. Tetapi sekarang aku memutuskan untuk mencintai dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kepadaku ya Tuhan kekuatan untuk melakukan itu. Janganlah meninggalkan aku. Engkau tidak meninggalkan aku ketika aku melawan Engkau. Karena itu aku sungguh percaya akan pertolongan-Mu sekarang ini, sehingga aku berniat melayani Engkau dengan lebih setia. Maria bundaku, Engkaulah bunda kesetiaan. Perolehlah bagiku rahmat untuk setia pada janjiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.